ya. Nanti saya sampaikan juga kasusnya. Kemudian mungkin kalau di pemasaran nanti ada mata kuliah pemasaran tersendiri ya. Di analisis ekonomi untuk finansial mungkin nanti kita lepas ya, dibahas nanti di mata kuliah pemasaran. Jadi hari ini saya akan menyampaikan mengenai konsepsi ya, kemudian mengenai rumus-rumus ya, contoh sedikit saja dari rumus ya. Kemudian bahasan kasus-kasusnya akan kita bahas secara detail di pertemuan selanjutnya. Jadi pada pertemuan ke-7 dan ke-7 ya. Saya harapkan ke-7 ke-8 deh kalau ujiannya fleksibel ya. Apakah nanti di pertemuan ke-9 atau kalau misalkan bisa dipadatkan kasusnya di pertemuan ke-8 misalkan. Kita buat kesepakatan aja ya. Nanti melalui grup silahkan apakah untuk ujian tengah semesternya mau pada pertemuan ke-8 atau ke-9. Kalau estimasi saya hari ini rumus saja ya, rumus-rumusnya pemahaman rumus. Rumus pun tidak semua saya sampaikan, hanya rumus-rumus atau parameter-parameter finansial yang pentingnya saja yang biasa digunakan. Kemudian nanti pada pertemuan ke-8-nya rencana saya pertemuan ke-7-nya nanti saya sampaikan kasus-kasus tadi ya. Apakah bisa selesai pada pertemuan ke-8? Kalau tidak, pada pertemuan ke-9 dilanjutkan ya. Jadi nanti UTS-nya pada pertemuan tadi 7 ya, 7, 8, mungkin pertemuan ke-9 ya. Pertemuan ke-9 kita UTS. Nggak apa-apa, nanti kita geser sedikit lah. Geser. Kemudian kita coba padatkan nanti setelah UTS kaitannya dengan cash flow ya, manajemen finansialnya. Nah itu kira-kira gambarannya rekan-rekan, tapi nanti kita coba diskusi saja di grup ya, kira-kira enaknya seperti apa. Kemudian nanti mungkin ada tugas ya, ada tugas, jadi tugasnya dipersiapkan saja dari sekarang. Kita akan koleksi ya berbagai kegiatan usaha perikanan yang tadi saya jelaskan dari mulai perikanan tangkap, budidaya sampai ke pengolahan. Keragaan teknisnya usahanya seperti apa. Jadi kita coba akan lihat teknisnya itu seperti apa kegiatan usaha itu. Kemudian nanti keragaan biayanya bagaimana ya. Kemudian analisis finansialnya. Nah, itu barangkali tugas untuk analisis finansial. Yang namanya koleksi tentu tidak hanya satu, ya. Jadi masing-masing dari kasus itu terwakili lah minimal satu, ya. Misalkan perikanan tangkap satu, perikanan budidaya satu, pengolahan satu minimal, ya. Kalau misalkan Anda punya banyak, ya silahkan mau 2, mau 3, lebih banyak lebih bagus karena nanti akan lebih paham ya berkaitan dengan analisis finansial. Itu barangkali mohon diperhatikan ya. Nah tugasnya saya berharap begini, tugasnya kan pertemuan ke-9 kita UTS ya. Nah pada pertemuan ke-9 dikumpulkan. Jadi setelah ujian ya, setelah ujian dikumpulkan. Jadi maksud saya hitung-hitung persiapan ujian ya. Jadi kalau Anda mencari, kemudian Anda mempelajari ya, kemudian nanti mengumpulkan tugas, insya Allah akan ada gambaran lah setidaknya ya. Syukur-syukur Anda nanti bisa menjawab soal-soal di dalam UTS ini. Fokus dari UTS ini hitung-hitungan saja analisis finansialnya. Jadi penerapan parameter-parameter finansial di dalam kegiatan usaha perikanan. Ya, nanti yang munculnya seperti apa, nah itu rahasia. Ya, apakah di kasus perikanan tangkap, apakah kasus perikanan budidaya, ataukah di kasus pengolahan. Ya, itu rahasia. Tetapi apa itu analisis finansialnya diambil di salah satu itu. Nah, jadi maksud saya silahkan nanti dikumpulkan tugasnya setelah ujian ya.
setelah ujian. Supaya Anda mempelajari ya terlebih dahulu sehingga ketika ujian Anda bisa. Kira-kira itu rekan-rekan gambaran mengenai pertemuan lanjutan dan tugas ya. Oke, pada hari ini saya akan mulai membahas mengenai analisis finansial. Sudah kelihatan layarnya rekan-rekan? Sudah, Pak. Oke. Nah, apa yang dimaksud dengan analisis finansial? Jadi cara kita menjelaskan sesuatu itu mulai dari nomenklaturnya, ya, nomenklatur istilah lah atau kata-kata yang biasa digunakan gitu ya. Nah, ada kata analisis dan ada kata finansial. Kalau analisis itu mengurai, ya, urai, kata kuncinya urai. Jadi kalau melakukan analisis artinya kita mengurai dari satu masalah ya, satu masalah menjadi bagian-bagiannya. Itu analisis. Kebalikannya adalah sintesis. Sintesis itu gabung ya atau menggabungkan. Artinya dari berbagai masalah ya, dari berbagai fenomena, dari berbagai indikator itu dihimpun, digabung menjadi satu masalah besar atau isu pokok namanya ya. Nah, itu yang namanya sintesis. Jadi pertama-tama Anda harus memahami pengertian analisis dan sintesis. Analisis mengurai, kalau sintesis menggabungkan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah finansial. Ini kan diambil dari bahasa asing ya, financial ya. Kalau al itu artinya sesuatu yang berkaitan. Finansial artinya sesuatu yang berkaitan dengan finance ya. Finance itu kan biaya ya, keuangan ya, bisa keuangan pengertiannya, bisa biaya. Bisa pembiayaan. Beda biaya dan pembiayaan. Nah, jadi al itu adalah sesuatu yang berkaitan. Ya, contoh lain misalkan environmental. Ya, environment itu kan lingkungan. Kalau ada kata imbuhan di akhir al, artinya sesuatu yang berkaitan dengan. Ya. Kalau environmental berkaitan dengan lingkungan. Finansial berkaitan dengan finansial, dengan finance. Ya. Nah, jadi kalau analisis finansial itu artinya kita akan membahas ya dari satu masalah finansial menjadi lebih rinci. Ya, kalau secara definisi sudah saya tulis di sini di slide. Jadi analisis finansial adalah pengkajian keragaan biaya manfaat dari suatu kegiatan usaha yang dilakukan. Analisis finansial dilakukan dengan tujuan untuk melihat kelayakan usaha atau efisiensi usaha. Nah, jadi saya kira kalau definisi secara literalnya banyaklah dari berbagai ahli ya. Tapi saya lebih senang kalau Anda mencoba memahami. Jadi bukan tahu saja, memahami ya. Artinya menggunakan kata-kata Anda sendiri, menggunakan pemahaman sendiri ya, berkaitan dengan nomenklatur yang tadi dijelaskan. Jadi kalau bahasa sederhana sebetulnya analisis finansial ini BCA. Ya. Dan ini esensi dari ilmu ekonomi ya, esensi dari ilmu ekonomi BCA. Saya sering ulang-ulang, BCA itu adalah benefit cost analysis ya, atau boleh ABC, ABC analysis of benefit cost, sama saja lah. Saya nggak akan rigid ya, Anda mau pakai BCA mau pakai ABC silahkan, sama saja, asal jangan BCA ini nama bank ya. Bank Sentral Asia itu salah. Nah, di Indonesia ini banyak disingkat-singkat ya, sehingga harus hati-hati ya. Kalau dalam konteks finansial kan benefit cost analysis. Kalau dalam konteks perbankan Bank Sentral Asia. Jadi konteksnya. Kalau Anda menulis tentu saja nanti didahului dulu misalkan bahwa
benefit cost analysis disingkat jadi BCA. Jadi ketika bahasan BCA di belakangnya ya tidak lagi dipanjangin, artinya itu benefit cost analysis. Tapi kalau di awal-awal misalkan Anda menulis Bank Sentral Asia dalam kurung BCA, maka misalkan Anda tidak menggunakan kalimat yang panjangnya lagi di belakangnya, Anda menggunakan langsung BCA, yang dimaksud di situ adalah Bank Sentral Asia. Itu kan di teknik penulisan skripsi diantaranya seperti itu ya, yang harus dipakai. Atau di tulisan-tulisan ilmiah seperti itu. Kalau ada dua-duanya, yang nggak boleh disingkat salah satu, harus dipanjangin ya. Atau salah satu dipanjangin ya. Tapi yang dipanjangin itu di depannya didahului, kalau misalkan yang dipanjanginnya adalah benefit cost analysis kurung BCA, maka selanjutnya adalah pengertiannya benefit cost analysis BCA terus di belakangnya pengertiannya adalah benefit cost analysis, bukan Bank Sentral Asia. Tapi kalau ada Bank Sentral Asianya di situ dipanjangin biasanya Bank BCA misalkan gitu ya. Oke, kemudian tadi sudah saya katakan bahwa tujuan dari analisis finansial pertama kita akan mencoba melihat ya dari biaya-biaya yang dikeluarkan itu seperti apa. Kan biayanya secara struktural kan saya sudah sampaikan, pertama biaya investasi. Jadi dari biaya investasi itu apakah biayanya ini optimal tidak ya? Apakah sumber daya yang digunakan optimal tidak? Apakah biayanya hemat atau tidak ya? Nah, itu dari sisi biaya misalkan struktur biaya investasi. Kemudian biaya operasionalnya yang meliputi di dalamnya misalkan biaya peak cost sama variable cost juga sama. Apakah alokasi sumber dayanya sudah sesuai kebutuhan, optimal maksudnya. Yang dimaksud optimal itu tidak lebih, tidak kurang, sesuai dengan gitu ya. Sesuai dengan. Jadi kira-kira seperti itu. Sebab kalau berlebihan juga tidak efisien ya. Kalau kekurangan juga nanti pengaruhnya terhadap kinerja usaha. Ya. Kalau misalkan orang yang dibutuhkan sesungguhnya 5 misalkan, Anda tambah ya 10 ya, maka itu sudah berlebih secara jumlah orang, tentu saja nanti biayanya menjadi tidak efisien. Kalau misalkan Anda harusnya 5, justru tenaga kerjanya hanya 2 orang, maka itu tidak optimal di dalam sumber daya manusianya. Artinya apa? Nanti pengaruhnya terhadap kinerja. Bisa jadi orang yang bekerjanya di luar kapasitas, ya, sehingga nanti kinerjanya menjadi tidak baik. Ya. Jadi salah satu tugas yang harus dilakukan seorang pimpinan ya, direktur kah atau misalkan sampai level manajer kah, adalah memetakan kebutuhan ya. Kebutuhan apa? Kebutuhan input. Kebutuhan input kan macam-macam. Dari mulai tenaga kerja ya, kemudian alat-alat, bahan gitu ya. Segala macam input yang digunakan termasuk pilihan-pilihan teknologi ya kan, itu dipertimbangkan, dihitung ya sampai ketemu kira-kira jumlah optimalnya berapa. Nah baru setelah itu sudah diketahui secara teknis optimalnya seperti apa, baru nanti hitung pembiayaan. Di pembiayaan untuk tujuan efisiensi juga, maka dia akan melakukan pilihan-pilihan. Misalkan begini, ketika jumlah tenaga kerja banyak dan kualifikasinya diasumsikan sama, maka ketika melakukan rekrutmen, dia akan memilih sumber daya yang berkualitas dengan gaji yang rendah, kan gitu. Itu fenomena di kita ya, fenomena di Indonesia seperti itu. Jadi banyak orang-orang yang berkualitas tetapi dibayar murah. Karena apa? Karena saking berjubelnya orang yang ingin bekerja. Salah satu cara ya kompetisi di situ, menurunkan harga ya, walaupun sebetulnya tidak baik ya. Lama ya, maka ada kemungkinan dia hengkang ya, dia hengkang mencari perusahaan yang besar gitu.
supply untuk pekerjaannya terbatas, sementara demand untuk pekerjaan sangat tidak terbatas banyak sekali, apalagi setelah pandemi ini. Nah, itu contohnya ya. Jadi tujuan, sekali lagi tujuan dari analisis finansial ini adalah untuk melihat kelayakan dan efisiensi. Tadi efisiensi sudah. Nah, kelayakan maksudnya kita akan menilai apakah usaha yang akan kita lakukan ini menguntungkan atau tidak. Tentu bukan hanya sekedar menguntungkan, seberapa besar keuntungannya, ya. Seberapa besar profitabilitasnya. Jadi parameter-parameter finansial nanti akan dilihat. Seberapa besar bahwa dari keuntungan ini bisa cepat membayar hutang, misalkan gitu ya. Nah, jadi dengan kata lain bahwa kita akan melihat, mengevaluasi apakah usaha yang akan, ini perhatikan, usaha yang akan kita lakukan ini layak atau tidak, atau dengan kata lain apakah usaha yang akan kita laksanakan ini prospektif atau tidak, memiliki prospek atau tidak. Kalau memiliki prospek, sejauh mana prospeknya ya. Nah, itu berkaitan dengan kelayakan. Kemudian yang kedua, kalau kegiatan itu sudah dijalankan ya, selain kita akan mengevaluasi tingkat kelayakannya, recovery-nya gitu ya, return-nya seperti apa, juga kita akan dapat melakukan optimasi dan efisiensi dari usaha yang dilakukan. Ya. Jadi usaha ini ada yang baru direncanakan, artinya akan, ya kan? Jadi kegiatannya belum ada, tapi akan. Tapi dikaji dulu, jadi sebelum dilaksanakan itu dikaji dulu. Ada sejumlah alternatif kegiatan yang akan dilakukan A, B, C, misalkan A, B, C, D, misalkan. Nah, dari A, B, C, D ini dievaluasi dulu, ya tentu menurut pendekatan-pendekatan perencanaan, planning. Kalau pendekatan perencanaan artinya kita menggunakan pendekatan-pendekatan ilmiah di dalam merencanakannya. Jadi termasuk di dalamnya ada penggunaan asumsi-asumsi ya, kemudian hipotesis-hipotesis, prinsip-prinsip segala macam ya. Teori-teori di situ dimasukkan. Tetapi kalau dalam kegiatan usaha yang sedang atau sudah berjalan ya, tentu saja bukan lagi melihat prospek ke depan ya. Bukan hanya melihat prospek ke depan, tetapi kita juga bisa melakukan analisis atau evaluasi ya nanti berkaitan dengan optimasi dan efisiensi usaha ya. Jadi dari waktu ke waktu memang harus dievaluasi apakah usaha ini optimal tidak penggunaan orangnya, efisien tidak penggunaan orangnya. Seperti contoh misalkan pada kondisi pandemi sekarang ini, kan banyak perusahaan-perusahaan yang mengurangi karyawannya. Ya, contoh di pasar-pasar modern. Ya, yang saya tahu misalkan salah satu kasus di Sumedang. Ya, ada pasar modern si juru bayarnya, kasirnya, ya, kasirnya itu biasanya dari pagi sampai petang itu semua ada hadir. Kalau misalkan situ ada 10-10-10-nya dari pagi sampai sore. Ya. Nah, sekarang pada saat pandemi tidak semua kasir ada, separohnya dari 10 itu menjadi 5. Ya, nah dari 5 ini di shift, ada shift pagi, shift sore, shift siang gitu. Nah, itu bentuk efisiensi. Ya, bentuk optimasi. Jadi pihak perusahaan mengevaluasi, ini nggak mungkin dengan pendapatan seperti ini ya kita mempekerjakan semua, sehingga dari kasir aja oke, misalkan tidak dikurangi orangnya, tapi jam kerjanya dikurangi. Kalau jam kerja dikurangi, tentu nanti ke gajinya juga dikurangi. Itu kebijakan. Mungkin yang lebih ekstrim adalah dikurangi. Ya, dikurangi misalkan dari 100%, 50%-nya karyawannya, atau misalkan hanya 25% saja. Yang ketiga, mungkin dihentikan, dirumahkan gitu ya.
Kalau dirumahkan sih masih mendapat gaji walaupun gajinya ala kadarnya sesuai kebijakan perusahaan. Yang keempat yang lebih ekstrim lagi adalah dihentikan, ya, dihentikan sehingga dia tidak dapat gaji sehingga timbul pengangguran. Ini fenomena yang sedang terjadi pada saat pandemi sekarang. Ya. Oke, nah itu tujuan dari analisis finansial. Baik rekan-rekan, kita akan masuk ke parameter finansialnya, ya. Parameter finansialnya untuk melihat kelayakan usaha, ya. Yang pertama ada banyak, saya kan sudah mengatakan itu hampir 23 parameter ya. Dari 23 parameter ini saya sampaikan beberapa saja ya. Di antaranya profitability, BCR ini yang biasa, atau payback period itu 3 ya. Sebetulnya bisa ditambahkan nanti HPP ya. HPP itu harga pokok produksi ya. Mungkin profitabilitas, BCR, PBP, mungkin HPP nih, 4 cukup. Nah, kalau ada waktu bisa dibahas nanti NPP, kemudian IRR, ya, NPP, IRR. Kemudian kemarin kan saya sedikit ya membahas mengenai MEAP, sudah disampaikan belum ya? MEAP ini kan yang lebih advance lagi ya. Dari analisis finansial, bukan hanya seperti ini. Nanti kita akan bahas ya. Saya sampaikan yang basic dulu deh. Kira-kira ya ada 3 atau 4 lah ya dari parameter finansial. Karena begini, seperti NPP dan IRR ini ada sedikit teknis nanti ya. Kalau dalam pertemuan offline sangat memungkinkan ya. Kalau dalam online seperti sekarang ini ada kendala nanti di tabel-tabel ya. Di tabel-tabel. Nah, tapi kalau misalkan nanti berminat silahkan. Nanti tabel-tabelnya ada di saya kan dari 1% sampai setidaknya 50% itu kan seabrek datanya. Ada data diskon, compounding, segala macam deh ya. Itu kan banyak sekali tabelnya, kalau mau boleh ya, boleh nanti mungkin perwakilannya minta tabelnya, kemudian nanti bisa ngitung NPV sama IRR-nya. Jadi pengantarnya ini untuk parameter finansial ini sangat banyak, tapi kita prioritaskan pada parameter yang umumnya banyak digunakan ya. Baik, kita akan mulai dengan profit dan profitabilitas. Hati-hati profit dengan benefit. Nah, sekali lagi, karena dalam ujian saya sering tanya, coba jelaskan profit. Diminta ngejelasin profit, ngebahas benefit. Ditanya benefit, ngebahas profit ya. Jadi hati-hati ya. Jadi kan beda benefit dengan profit. Nah, profit itu adalah keuntungan, ya. Profit itu adalah keuntungan. Saya kira mungkin teman-teman sudah biasalah mendengar istilah berapa profitnya, gitu ya. Jadi yang dimaksud adalah keuntungannya, ya. Kalau ditanya profit, nanti satuannya biasanya dalam satuan absolut, ya, satuan rupiahnya, ya. Tapi kalau profitabilitas satuannya bisa persen, bisa per mil, umumnya persen. Ya, kan profitabilitas itu kata dasarnya profit. Ya, profit itu keuntungan ditambah imbuhan ability. Ya, ability ini dari bahasa Inggris able. Able itu mampu, ya. Mampu. Jadi ability. Nah, karena IT ini kata sifat ya, jadi profitabilitas ini kemampuan ya, mampu, jadi kemampuan. Kemampuan profit. Jadi maksudnya kemampuan menghasilkan profit. Nah, itu yang dimaksud dengan profitability atau profitabilitas. Kalau bahasa Inggrisnya profitability, kalau di Indonesia kan sebetulnya profitabilitas. Ya, jadi IT ini diubah jadi ITAS kalau dalam EYD ya, dalam bahasa Indonesia.
Jadi yang pertama adalah profit dan profitabilitas ya. Nah, rumus profitnya bisa Anda lihat, saya kira semua orang bisa ya, orang baru lahir saja tahu kalau yang namanya keuntungan itu adalah apa yang kita keluarkan dan apa yang kita peroleh. Jadi yang dikeluarkan dikurangi yang diperoleh ya. Kalau dalam bahasa ilmiahnya benefit dikurangi cost atau total benefit dikurangi total cost. Itu yang dimaksud dengan profit ya, keuntungan. Satuannya absolut, misalkan rupiah, sekian rupiah, atau moneter lainnya dolar dan lain sebagainya. Ya, itu profit. Nah, kemudian profitabilitas, yang dimaksud profitabilitas itu adalah kemampuan menghasilkan profit atau tingkat profit ya. Jadi Anda jangan sampai bingung ya menggunakan kemampuan menghasilkan profit dengan tingkat profit, sama saja ya. Nah, bagaimana cara menghitung profitabilitas? Ini prosedurnya. Pertama, Anda hitung total biaya ya, cost-nya di situ, biaya-biaya dihitung ya. Dari mulai biaya investasi, biaya operasional dihitung. Totalnya berapa? Ya. Tapi hati-hati begini, kadangkala di dalam perhitungan ada yang diasumsikan ngitungnya dari total biaya keseluruhan. Jadi investasi sama operasional. Kan operasional itu di dalamnya ada peak cost dan variable cost ya. Ini yang harus Anda pahami. Saya ulang-ulang. Di dalam struktur biaya itu pertama biaya investasi, yang kedua biaya operasional. Di mana di dalam biaya operasional itu di dalamnya adalah peak cost sama variable cost. Jadi di dalam analisisnya kadangkala ada asumsi yang digunakan, misalkan begini, didasarkan atas total biaya ya, kemudian yang kedua didasarkan atas biaya operasional. Ya. Nah, kalau asumsi yang digunakan didasarkan atas total biaya, artinya biaya investasi ditambah biaya operasional untuk cost-nya ya. Tapi kalau di dalam asumsinya dinyatakan didasarkan atas biaya operasional, maka yang dihitung hanya biaya operasional saja. Biaya investasinya tidak dihitung. Ya. Nah, ini mohon dicamkan ya. Itu yang pertama, total biayanya. Kemudian yang kedua, hitung total benefitnya atau penerimaan. Ya. Jadi kan penerimaan itu atau benefit itu adalah produksi ya, atau total produksi dikalikan dengan harganya dalam satuan tertentu. Ya, misalkan ikan, ya satuannya misalkan yang digunakan adalah ton. Ya, berapa harga ikan itu per ton? Ya, kemudian berapa produksi yang dihasilkan, berapa ton produksi ikan yang dihasilkan. Kalau satuan bobot ton ya atau kilogram sama saja. Nanti cara mengetahui penerimaannya atau benefitnya, maka total produksi yang sekian ton dikalikan harganya per tonnya sekian, maka itu adalah penerimaan atau benefit. Oke. Kemudian yang ketiga prosedurnya adalah menghitung selisih penerimaan dengan biaya. Jadi B dikurangi C, benefit dikurangi cost, itu adalah profit. Maka diketahui sekian rupiah. Ya. Kemudian itu kan profit ya. Nah, sekarang profitabilitasnya adalah setelah diketahui ya keuntungannya, maka keuntungan dibagi total cost dikali 100%. Nah, ini dikali 100%, jadi nanti satuannya persen. Ya. Jadi kisarannya antara 0 sampai 100. Ya, sampai 100. Kalau profitabilitas ini kan satuannya persen, bisa dari 0 ya 0%, 1%, 2%, 100%, 200%, 300 dan seterusnya. Satuan persen ya. Nah, boleh menggunakan per mil boleh, tapi nanti satuannya per 1000 ya. Kalau ini kan per 100.
Nah, kalau rumus profit, sorry saya juga sering ini. Kalau rumus profit satuannya dalam satuan absolut. Ya, kalau satuannya persen, artinya satuannya dalam satuan saya lupa lagi. Yang pertama adalah absolut, kemudian dalam satuan relatif. Nah, ya, jadi profitabilitas ini satuannya satuan relatif. Kalau satuan relatif itu diantaranya persen ya, persen per mil, nah itu satuan relatif. Kalau satuan absolut dalam satuan rupiah, dalam satuan bobot gitu ya, tidak dalam satuan persen atau per mil. Kemudian layak tidaknya, nah kriteria layaknya kalau profit ya tentu saja yang namanya profit itu harus lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 artinya nilainya kan 1, 2, 3 dan seterusnya. 1 rupiah, 2 rupiah, 3 rupiah dan seterusnya. Nah, kalau lebih dari 0 itu artinya layak ya, artinya mendapatkan keuntungan. Kalau 0 itu dia tidak mendapatkan keuntungan. Ya, tidak mendapatkan keuntungan. Ya hanya balik modal saja gitu ya. Sementara apa itu keuntungannya tidak ada sama sekali ya. Jadi syarat kelayakan untuk profit ya harus lebih dari 0 ya. Nah, untuk profitabilitas sebetulnya ingin mengetahui kita dari usaha ini sejauh mana ini tingkat keuntungan yang diperoleh. Ini kaitannya dengan investasi nanti. Biasanya profitabilitas yang bankable ya itu minimal di 15%. Ya, 15% itu bankable. Kan kemarin ya sekitar setahun itu kan kalau kita pinjam itu sekitar 12%, 13 ya. Nah, nanti dilihat suku bunga acuannya. Sekarang ini kan 6% kalau nggak salah ya. 6% ya, apa itu suku bunga acuannya. Jadi sebetulnya kalau lebih dari 6% ya usahanya berarti artinya bankable ya. Kalau misalkan ada bunganya sampai dengan 18%, maka baru dikatakan bankable ya di atas 18%. Jadi Anda harus mengetahui suku bunga acuan. Nah, sekarang pemerintah sedang menurunkan suku bunga ya. Untuk menggairahkan kegiatan ekonomi. Cuma saya kan pernah ngebahas sayangnya untuk sektor-sektor pertanian secara umum ya, suku bunganya masih tetap tinggi ya, tidak dilakukan penyesuaian. Ya, berbeda dengan sektor lain ini. Sektor lain pariwisata, sektor perhubungan ya. Kemudian sektor konstruksi itu bunganya kadang-kala diturunkan ya. Dengar-dengar ada yang 0% katanya suku bunga. Nah itu, jadi rekan-rekan ya, yang pertama adalah profit dan profitabilitas. Yang kedua adalah BCR. BCR ini benefit cost ratio. Ya, benefit cost ratio. Jadi dari nomenklaturnya saja kita bisa mengidentifikasi benefit cost ratio, artinya rasio antara benefit dengan cost. Ya, rasio ini kan perbandingan ya atau bagi ya, bagi gitu. Jadi kalau BCR ini B per C. B dibagi C. Benefit dibagi cost ya, itu BCR. Nah, bagaimana prosedurnya? Saya kira sederhana ya. Kenapa saya uraikan di sini untuk lebih paham saja ya. Sebetulnya kalau dari BCR saja sudah bisa dihitung ya. BCR B saja dibagi C ya. Nah itu BCR. Oke, misalkan nggak apa-apa kita detail, barangkali ada yang nggak paham ya. Pertama kita hitung total benefit, total B kita hitung ya. Kemudian yang kedua hitung total cost-nya ya. Nomor 3 ini bisa dilewat adjusted value.
of money ya, atau time value of money. Jadi penyesuaian nilai uang ya. Nanti kita bahas deh. Mungkin ada yang bertanya nanti di situ ya kita bahas. Jadi tahap 1, 2, kemudian tahap berikutnya adalah dibuat rasio saja antara total benefit dengan total cost. Ya, atau B dibagi C. Ya. B dibagi C. Sudah setelah B dibagi C, maka nanti kita akan melihat nilainya. Jadi benefit ini satuannya rupiah. Ya, cost ini satuannya rupiah. Jadi kalau rupiah dibagi rupiah tidak ada satuannya. Jadi rupiah di atas dicoret, rupiah di bawah dicoret, jadi tidak ada satuannya. Ya. Nah, itu hati-hati dengan satuan. Ya. Jadi benefit dibagi cost tidak ada satuannya. Jadi jangan coba-coba memasukkan satuan rupiah, ya jangan, ya. Atau memasukkan satuan persen, apalagi, ya dari mana munculnya gitu. Jadi kalau B dibagi C tidak pakai satuan. Kalau B-nya ada satuannya rupiah, cost-nya ada satuannya rupiah. Tetapi kalau B dibagi C, rupiah dibagi rupiah, dicoret rupiah, ya jadi tidak ada satuan. Oke, satuannya tidak ada. Nah, nanti kita akan mengetahui kriteria layak tidaknya suatu usaha dilihat dari parameter BCR. Ya, kalau B per C-nya kurang dari 1 tidak layak. Ya, kalau B dibagi C-nya sama dengan 1 dan lebih dari 1 atau dari 1 ke atas itu namanya layak. Ya, tapi kalau B dibagi C-nya sama dengan 1 hanya operasional saja, tidak ada keuntungan ya usahanya. Jadi perusahaan tidak memperoleh keuntungan, tetapi perusahaan masih bisa berjalan. Nah, itu diindikasikan dengan B dibagi C-nya sama dengan 1. Jadi kalau kita melakukan usaha minimal layaknya itu sama dengan 1 minimal. Ya, itu BCR. Oke, kita lanjutkan ke payback aja deh ya. Net present value ini perlu nanti kecuali nanti ada permintaan dari rekan-rekan. NPV sama IRR. Ini agak rumit sedikit karena berkaitan dengan teknis suku-suku bunga ya segala macam dalam perhitungan ya. Kita lihat yang sederhana saja. Kecuali nanti kalau dalam skripsi kan bisa dibimbing langsung lah ya. Atau dalam diskusi mungkin offline boleh ya. Atau nanti kita lihat di grup. Karena ini berdasarkan pengalaman yang sudah kalau secara online ini agak ribet ya. Agak ribet untuk ngejelasin NPV sama IRR. Kita prioritas saja pada yang secara realistis bisa disampaikan. Ini yang ketiga adalah PBP. PBP ini payback periods biasanya pakai S ya. Jadi periode ini waktu, payback ini pay membayar, back kembali ya. Jadi membayarkan kembali. Periode waktu, jadi waktu yang dibutuhkan untuk membayarkan kembali. Apa yang dibayarkan kembali? Tentu saja adalah modal pinjaman ya. Jadi maksudnya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal pinjaman. Jadi ancar-ancar, saya pinjam 100 juta. Ini berapa lama ya saya bisa mengembalikan pinjaman ya. Tentu saja nanti dilihat dari keuntungan yang diperoleh. Saya keuntungannya sekian setiap kali usaha. Setahun sekian rupiah. Jadi kira-kira kalau saya pinjam uang sekian juta itu berapa lama saya mampu mengembalikan? Nah, itu yang dimaksud dengan payback period.
Nah, secara rumusnya itu adalah PA per TC. Per ini bagi ya. P ini adalah profit. Ya. Ada A-nya di bawah. A itu dari annually ya. Annually itu annual tahun. Annually ini tahunan. Ya. Jadi berapa keuntungan yang diperoleh setiap tahun. Nah, itu PA ya. Kemudian TC ini total cost atau modal yang dipinjam. Jadi kalau pinjam modal 100 juta misalkan ya, maka cara menghitung berapa kita mengembalikan waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal, nanti keuntungan dibagi dengan modal pinjaman, ya itu payback period. Oke, nah itu saya kira mungkin nanti ditambahkan satu lagi dengan HPP ya. HPP itu harga pokok produksi. Di slide ini belum, kayaknya hilang ini ya, sudah saya save. HPP ini adalah harga pokok produksi. Saya tulis saja deh, HPP. HPP ini adalah harga pokok produksi. Harga pokok produksi ini rumusnya adalah total biaya ya dibagi jumlah produksi. Maka satuannya rupiah per unit. Ya, rupiah. Jadi nanti ngitung misalkan 1 ekor ini dari usaha yang dilakukan berapa jatuhnya harganya ya, biayanya ya. Biaya untuk menghasilkan 1 ekor ikan itu berapa? Ya. Atau misalkan dalam satuan liter, dalam 1 liter benih berapa? Ya. Atau dalam 1 kilogram. Tentu satuan terkecil ini yang digunakan ya. Kalau misalkan dalam satuan kilogram, untuk 1 kilogram ini berarti biaya yang dibutuhkan itu berapa? Nah, itu HPP ya, harga pokok produksi. Jadi sederhana saja, harga pokok produksi itu biaya yang dikeluarkan dibagi jumlah produksinya. Ya, kalau biaya yang dikeluarkan kan satuannya rupiah, ya kan? Jumlah produksi ya unit. Produksi ini kalau di perikanan ada liter ya, ada ekor, ada kilogram ya. Tentu saja satuannya yang paling kecil ya, yang biasa digunakan. Misalkan begini, kan ada kilogram ya, ada kuintal, ada ton. Ya, umumnya HPP digunakan berapa rupiah per kilogram gitu. Bukan per ton gitu ya. Kalau misalkan mau mencari kuintal atau ton ya tinggal dikalikan nanti. Kalau kuintal dikali 100, kalau ton dikali 1000. Jadi umumnya HPP ini satuannya adalah satuan terkecil dari produksi. Kalau di olahan mungkin satuannya bisa 1 gram, bisa gram ya kan. Untuk olahan mungkin ada yang kilogram gitu ya. Mungkin ada yang per ekor, ya misalkan bandeng presto, ini per ekornya atau per 2 ekornya, per packnya, ada yang per packnya. Jadi sesuaikan dengan satuan-satuannya, ya. Mungkin diperhatikan nanti dalam pengolahan ada kemasan, satuan kemasannya, gitu ya. Nah itu, ya. Jadi dari 3 parameter yang saya sampaikan ini, 3 ya. Dari 1 profit, profitabilitas, 3 BCR, 4 HPP. Nah ini masih sangat sederhana ya. Tapi dengan 4 parameter ini sudah cukup Anda menganalisis apakah usaha ini layak atau tidak ya. Apakah usaha ini sudah efisien atau tidak. Nah, itu kira-kira 4 parameter yang menurut saya penting untuk diketahui ya oleh rekan-rekan mahasiswa. Nanti yang NPP atau IRR kalau butuh nanti saya jelaskan. Ya,
Tapi ini terkendala sama teknis ya, sama teknis data ya. Mungkin MPP, IRR, MEAP, segala macam deh yang lebih advance ini perlu sepertinya offline deh, offline ya, perlu waktu khusus ya. Itu barangkali, kecuali nanti ada yang bertanya akan saya jelaskan ya. Barangkali itu rekan-rekan untuk sementara parameter finansial yang menurut saya 4 sajalah cukup ya. Karena IRR dan PP ini lebih advance ya, lebih advance agak sedikit rumit ya. Baik secara hitung-hitungannya ya, kemudian secara prosedurnya, kemudian teknisnya. Itu materi untuk parameter finansial yang bisa saya jelaskan. Kemudian saya akan membuka untuk diskusi. Saya persilahkan. Oke. Ada yang mau tanya? Pak, izin bertanya Pak. Oke, Jen silakan. Kan kalau di bisnis kan biasanya ada kontrak pembayaran kan Pak, itu nanti jadinya piutang. Piutang itu masuknya ke profitabilitasnya itu dihitung nggak Pak? Atau dalam maksudnya sesuai jangka waktu, kan di bulan ini aja, atau pas dapat piutang pertama kan langsung dapat kontrak itu langsung dihitung semua gitu Pak? Oke. Dah, itu aja? Iya Pak. Oke, siap. Jadi begini, yang saya jelaskan ini lebih ke proses produksi ya. Proses produksi secara teknis dan ekonomi saja. Ya, jadi keuntungannya dari produksi, misalkan tadi produksi ikannya sekian ton, harganya sekian, maka benefitnya produksi dikalikan harga. Ya, kemudian cost-nya nanti kan dihitung, investasinya berapa, kemudian operasionalnya berapa, maka total untuk biayanya sekian. Maka keuntungannya tinggal dihitung saja benefit dikurangi cost. Nah itu. Nah, yang ditanyakan oleh Cen apa? Kemarin saya panggilannya apa? Lupa lagi saya. Sansan? Samsa. Ya, Samsa. Ya, Samsa. Jadi yang ditanyakan oleh Samsa itu lebih ke manajemen finansial. Ya, yang nanti di setelah UTS saya jelasin. Jadi di manajemen finansial itu sebetulnya diatur dari mulai teknis ya sampai ke non teknisnya. Kan di situ nanti ada hutang, piutang ya. Jadi mengelompokkan mana hutangnya, mana piutangnya. Kalau piutang nanti apa itu? Kan kita akan menyajikan tabel biasanya di akuntansinya itu. Jadi mana ini pasipa, ya kan? Seperti itu ya. Mana ini yang masuk kategori misalkan pasipanya gitu ya. Kemudian nanti dibuat tabelnya ya. Aktiva pasipanya, aktiva pasipanya, yang aktiva ini yang positifnya ya milik kita gitu ya. Kalau pasipanya itu yang negatifnya, jadi yang milik orang lain gitu bahasanya. Kalau aktiva ini yang akan memberikan manfaat buat kita, kalau pasipa ini untuk orang lain ya. Kalau piutang itu adalah aktiva, kalau hutang adalah pasipa. Jadi piutang ini yang diperoleh oleh kita, buat kita. Kalau pasipa adalah sesuatu yang harus dibayarkan ke orang lain. Nanti naruhnya di mana, gitu ya. Nanti tentu saja di benefit sama cost-nya ya akan kita kelompokkan ya, kelompokkan. Itu kan kaitannya nanti dengan begini, biaya lancar ya, dengan harta lancar ya, dengan harta tidak lancar. Kan gitu ya. Nanti deh itu mah dibahas Samsa ya minggu depan, tapi intinya begini. Kalau dalam manajemen finansial itu namanya lebih ke return ya, bukan profit ya.
bukan ke profit, ke return. Nanti returnnya seperti apa? Sebetulnya mirip-mirip ya, mirip-mirip. Tapi dalam pengelompokannya nanti harus sedikit berhati-hati ya. Jadi nanti akan kita kelompokkan sesuatu yang positif, kemudian sesuatu yang negatif. Saya pakai bahasa ini aja lah, bahasa hari-hari. Kumpulkan nanti yang positif, berat semua, ya. Dari mulai produksi, ya. Dari produksi nanti turun ke profit, ya. Dari profit nanti ditambah nanti di situ harta-harta lancar, ya. Seperti tadi ada piutang, gitu ya. Kemudian pinjaman bank ya, pinjaman bank misalkan ya, dimasukkan ke dalam hal-hal yang positif. Nah nanti pinjaman bank contohnya dikeluarkan lagi nanti di kos, ada di situ pembayaran kepada pihak ketiga ya di manajemen cash flow-nya. Tentu di atasnya dulu nanti ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan, investasi sekian, operasional cost sekian, kemudian punya hutang sekian gitu ya, untuk pengembalian modal pinjaman ya, misalkan prinsipal sama interestnya sekian gitu ya. Mungkin pinjaman lain masukkan di situ, pajak gitu ya, mungkin retribusi gitu ya, atau biaya tak terduga lainnya. Berat satu, itu yang negatif kan di situ. Nanti di analisis berikutnya ada yang namanya, kan tadi benefit, kemudian cost, kemudian berikutnya itu ada yang namanya incremental net benefit. Nah, maksud cara gampangnya itu B dikurangi C-nya seperti apa gitu ya. Jadi nggak usah pakai yang rumit-rumit dulu istilahnya, pakai yang sederhana saja, kelompok yang positif, kelompok yang negatif, nanti yang B kurang C-nya itu yang istilah ekonominya incremental net benefit. Nah, nanti diakumulasi dari waktu ke waktu, gitulah bahasa sederhananya. Nah, akumulasi dari waktu ke waktu itu maksudnya dari hari ke hari terus sampai sekian bulan, sampai sekian tahun. Nah, itu aliran namanya. Aliran apa? Aliran cash flow namanya. Nah, dalam aliran cash ini nanti ada aliran yang negatif, ada aliran yang positif. Kalau alirannya positif artinya kondisi keuangan perusahaan aman gitu maksud saya. Artinya ada untung di situ ya. Kalau alirannya negatif, kondisi perusahaan tidak aman. Artinya apa? Banyak pengeluaran-pengeluaran yang harus dikeluarkan, yang harus dibayarkan gitu. Nah, itu kira-kira seperti itulah. Nah, itu Samsa nanti bahasannya di setelah UTS ya, di manajemen finansial. Jadi sekarang coba ngitung teknisnya dulu, teknis ekonominya yang sederhananya seperti apa. Nanti di manajemen finansialnya ditambahkan. Sorry, yang tadi saya bilang itu nanti di cash flow itu ada incremental net benefit ya. Sebelumnya itu sebelum incremental net benefit ada analisis finansial. Jadi analisis finansial yang kita gunakan di sini akan diplot nanti di cash flow ya. Jadi di cash flow itu komponennya pertama adalah benefit, kedua adalah cost, yang ketiga adalah analisis finansial dengan beberapa parameter, yang keempatnya kemudian nanti ada incremental net benefit, kemudian yang kelimanya adalah akumulasi dari incremental net benefit untuk menggambarkan bagaimana cash flow. Ya, cash flow itu ada cash in dan cash out ya. Cash in ini yang positifnya, cash outnya yang negatifnya. Istilahnya sama saja lah ya. Cash in itu berarti benefit ya yang positifnya. Kalau cash outnya itu adalah cost-nya atau biaya yang dikeluarkan. Nah, begitu kira-kira penjelasannya ya. Nanti di manajemen finansial. Tapi kalau piutang artinya sesuatu yang menguntungkan bagi kita. Kita memberikan hutang ke orang lain, nah itu piutang. Tapi kalau kita pinjam uang dari orang lain namanya hutang ya. Gitu. Ya, kira-kira seperti itu ya, Samsa ya. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Oke, itu sudah lebih advance lagi. Saya kan ini masih sederhana rekan-rekan, ya masih sederhana. Nanti di modal juga macam-macam skenario-skenarionya ya gitu. Nah, kalau mau lebih dalam lagi, bisa saya arahkan nanti sampai ke bikin proposal yang
profesional ya untuk bisa diajukan ke perbankan. Kan saya pernah cerita, saya pernah menjadi manajer di trading ya dulu, di manajer urusan umum, manajer general affair. Jadi bisa yang kayak begini ya. Gitu. Sampai kita dulu bisa ngajuin dana 1 miliar untuk pembibitan teh dulu. Gak apa-apa produknya teh kan, yang lain bisa. Gitu ya, nanti saya bisa bantu lah. Kalau yang mau lebih advance boleh. Jadi nggak usah terikat sama kuliah saja, jadi harus mangpang mumpung ya. Kalau di kampus itu diserap semua ilmu dosennya itu ya. Ilmu dosennya, Pak Iwan nih saya pengen yang lebih advance, boleh sok buka, saya membantu gitu ya. Mungkin nanti buat skripsi Anda boleh jangan, kalau nyusun skripsi ini jangan yang sederhana, coba nyusun skripsi yang lebih advance, nyusun skripsi ini yang lebih kompleks ya. Karena begini, nanti dipakai pada saat Anda kerja ya, pada saat Anda kerja di dinas instansi, pada saat Anda kerja nanti di perusahaan orang lain, atau Anda menjadi pengusaha, kepake ini ya. Jadi coba penelitian misalkan ekonomi saja itu bisa sampai ke manajemen finansialnya, sampai ke strateginya harus bagaimana. Nanti bisa dirumuskan kalau dalam kondisi seperti ini nih bagaimana ini ya. Jadi manajemen bisnis atau manajemen finansial, gitu maksud saya. Kalau ke ekonomi itu yang jangan yang ece-ece. Pak, saya melakukan analisis finansial, kegiatan usaha budidaya, misalkan parameternya cuma 4 ya, jangan 4. Misalkan manajemen finansial atau strategi, misalkan ya, strategi finansial ya, pengembangan usaha budidaya apalah gitu, misalkan tambak. Sekarang kan lagi seru-serunya nih tambak. Jadi nanti ketika Anda mempraktekkan mau buka usaha, dari mulai yang sederhana ya, teknis budidayanya dikuasai, alokasi orangnya ya, sumber dayanya, inputnya sudah dikuasai, kemudian Anda sudah bisa melakukan pencatatan ya, rupiah-rupiah yang dikeluarkan ya, kemudian memproduksi ya sehingga benefit sudah bisa, kemudian analisis finansialnya, membuat perencanaan, kemudian Anda membuat cash flow, kemudian Anda membuat proposal perbankan ya, kemudian setelah itu Anda merumuskan, oh strateginya ternyata harus begini, komplit. Ya, saya tantang ini, kebanyakan mahasiswa maunya yang ece-ece saja. Ya, padahal maunya saya yang coba yang lebih mendalam. Nggak apa-apa di S1 sedalam S3, nggak apa-apa. Mungkin ada yang lebih dari S3. Ini mah S1 kadang-kala, aduh ini sederhana banget kan, sekedar menggugurkan supaya lulus. Padahal ini pengalaman saya ini, zamannya S1 nanti S2, S3 ilmunya dipakai. Justru cari yang paling canggih, yang paling komplit, yang paling lengkap, yang paling rumit. Gak apa-apa tantangan. Karena itu akan kepake. Ini mah tantangan buat teman-teman ya. Jangan asal lulus ya. Karena begini, kalau dalam skripsi ini kan fokus ke situ ya. Kalau ekonomi fokus dari yang paling simpel sampai yang sangat maju ya gitu. Mungkin ada terobosan-terobosan ekonomi lainnya, itu dijamin akan bermanfaat ya. Teknologi budidaya jangan hanya sekedar melihat teknologi yang biasa-biasa, coba cari ya inovasi-inovasi teknologi yang tidak umum ya, maksudnya yang lebih advance, mungkin yang diterapkan di luar negeri dipakai di kita gitu ya. Mungkin menggali kearifan lokal budidaya yang sesungguhnya mungkin lebih baik dari teknologi-teknologi budidaya yang selama ini digunakan. Mungkin di pengolahan, mungkin yang lain-lain. Jadi cari yang inovatif, cari yang lebih maju, karena pada saat nanti dipraktekkan akan sangat bermanfaat bagi Anda. Kalau saya mah open sok, misalkan Samsa mau Pak Iwan saya bimbing ekonominya sampai ke strateginya, sok saya bantu. Gitu ya. Tidak hanya sekedar ini kan waktunya terbatas kalau di kuliah ya. Terbatas, hanya saya menyampaikan ini contoh kasus, nanti ujiannya A, ya sudah seperti itu. Tapi kan ini masih dangkal
dangkal. Saya bilang masih dangkal karena masih pengantar, ya. Kalau mau lebih dalam ya perlu waktu khusus, ya perlu bimbingan lebih lanjut gitu, bukan hanya sekali dua kali. Oke ya, Samse ya. Ya baik Pak. Sama saya mau nanya, itu Pak yang tadi 1 miliar itu bentuknya itu hibah atau ventura gitu Pak? Pinjaman biasa. Jadi saya ada perusahaan dulu. Jadi begitu mahasiswa, ini nggak apa-apa cerita untuk inspirasi. Waktu mahasiswa itu saya sudah kerja di perusahaan swasta. Lokasinya di dekat Braga dulu. Di situ di Jalan Braga deh dulu tuh. Jadi saya di manajer general affair. Nah, produksinya apa itu kegiatan usahanya adalah trading ya secara umum ya, general trading. Nah, tradingnya itu dari mulai sebetulnya di dalamnya itu ada divisi produksi dan divisi pemasaran. Nah, produksinya pertama adalah benih enteh. Jadi benih enteh yang selama ini ada di Jawa Barat itu, nah itu disediakan sama kita ya. Jadi kita melakukan pembenihan, benihnya dijual ya ke perusahaan dan dijual ke petani gitu. Nah, kemudian divisi yang kedua adalah pupuk ya. Jadi kita pemegang merek dagang pupuk, salah satu pupuk yang ada di Indonesia. Nah, kita juga bekerja sama dengan perusahaannya untuk memproduksi pupuk. Nah, pupuknya kan beda dengan pupuk urea yang ada ya, NPK yang seperti itu. Tidak. Kalau kita misalkan begini, mau tanam cabai, maka tim kita survei dulu ke lokasi, diambil sampel tanahnya, ya, diuji di lab. Kandungan makro, mikro, esensial yang ada di tanah itu seperti apa? Ya, nanti yang dibutuhkan oleh cabai itu makro, mikro, esensialnya seperti apa? Nah, dari analisis bisa diketahui, oh makronya kurang ini, mikronya kurang ini, yang esensialnya kurang ini. Maka di pabrik ditambahkan yang tidak adanya itu. Sehingga pupuk yang dibuat itu sesuai dengan standar kebutuhan yang ideal untuk tumbuh kembangnya cabai. Jadi ketika dipupuk ya si cabai dengan pupuk itu sangat subur dan produktivitasnya tinggi. Itu yang kita lakukan. Kemudian ke pisang ya, kemudian ke yang lain-lain. Nah, itu divisi itu yang saya ingat. Nah, untuk pembiayaan itu khususnya untuk pembiayaan untuk bibit enteh itu, nah kita kan sangat besar ini biayanya. Dari mulai investasi sampai biaya operasional ya kan gitu. Jadi kita mengajukan proposal ke perbankan ya. Nah, BJB ya sekarang Bank Jabar ya. Itu yang merespon kita pertama karena memang tetangga kita ada di Braga, kemudian memang milik pemerintah Jawa Barat ya. Jadi kan tetap perbankan juga gerilya mencari nasabah gitu ya, mencari investor kan karena mereka berkebutuhan dengan nanti bunga ya. Dia kan bank itu menampung uang dari masyarakat. Ya, uangnya nanti bahasa gampangnya dipinjamkan ke perusahaan dengan bunga yang lebih tinggi daripada bunga yang diberikan ke nasabah. Selisih bunganya itu yang dipakai untuk menghidupi bank. Ya. Itu kira-kira seperti itu. Nah, itu kebetulan pertama memang proyeknya besar. Oh, tahun itu luar biasa besar itu 1 miliar itu. Kalau sekarang sih kecil ya. Kalau waktu itu kan rupiahnya juga masih rendah, ya nilai tukarnya rendah. Jadi kita dapat kemudian ya bisa beroperasi ya sampai beberapa tahun. Kemudian saya keluar dari situ karena saya harus melakukan pilihan apakah saya tetap di perusahaan itu atau saya menjadi dosen. Jadi akhirnya saya pilih saja udahlah nggak apa-apa, saya jadi dosen aja. Sempat diketawain sama teman saya sama ya bilangnya teman bos lah gitu. Ngapain ke PNS katanya kecil. Pak, bukan masalah kecil atau besarnya, ini pilihan hidup saya bilang. Gitu ya. Jadi bukan ukuran rupiah satuannya ya, walaupun tidak munafik butuh rupiah ya. Tapi ada aspek lain
Jadi akhirnya saya pilih jadi dosen di FPIPA. Gitu. Tapi sudah punya pengalaman. Oke, sampai ya. Iya Pak, baik Pak. Oke. Coba kalau mau nih penelitian ekonomi deh. Tapi ekonominya yang advance deh. Sok saya siap bantu. Nanti Anda ngerti tentang budidayanya. Budidayanya cari budidaya yang advance. Ya. Analisis ekonominya yang advance. Nanti kepake deh buat Anda mau kerja di perikanan, mau kerja di industri apapun kepake, tinggal adaptasi komoditas saja. Jadi pada saat Anda ngelamar nanti jadi manajer general affair ngerti. Ya, pada saat nanti kerja di teknis ya ngerti gitu ya. Jadi kan saya sudah bilang kalau makhluk hidup ini lebih rumit ya daripada makhluk mati. Ya, misalkan industri pabrikan itu kan barang mati, makhluk mati ya. Tapi kalau ikan pertanian dalam arti luas ya ternak dan sebagainya ini kan hayati ya makhluk hidup. Lebih rumit penanganannya. Jadi ketika Anda misalkan bekerja di kegiatan usaha yang makhluk mati ya, industri pabrikan bisa lebih gampang ya secara manajerial gitu. Lebih gampang nanti ya adaptasi dari yang rumit ke yang sederhana gitu. Sebaliknya kalau dari yang sederhana ke yang rumit, nah itu lebih sulit ya. Ini banyak teman-teman ITB nih, dulu saya pernah ini ya, teman-teman dari ITB itu komunikasi, Pak saya ngerti teknisnya ya untuk non perikanan, tapi saya pengen belajar Kang katanya untuk perikanan itu seperti apa tuh. Ya, banyak pengusaha-pengusaha begitu pensiun ya, banyak yang pelatihan ya. Karena apa? Karena ternyata yang hayati ini lebih rumit. Gitu ya. Daripada yang industri-industri atau produk-produk pabrikan seperti itu. Oke, itu sajalah ya. Untuk rekan-rekan yang lain silakan, ada lagi yang mau tanya. Kalau rumus mah ngerti ya, sederhana lah ya, rumusnya kan sederhana. Kalau profit B kurang C. Profitabilitas kan tadi ya dibuat dalam satuan persen. Udah. Payback period keuntungan tahunan berapa dibagi modal sudah ya. HPP kan tadi ya jumlah biaya dibagi jumlah produksi sudah sederhana. Ya anak baru lahir juga ngerti cara ngitung itu gitu ya. Ya gitu. Tapi nanti penerapannya di case-nya ya coba kan kalau di case mah biasanya agak rumit. Bahkan dalam ujian yang sederhana aja dibikin rumit. Ya itu kalau di ujian ya. Tapi kalau dalam kehidupan jangan membuat rumit kehidupan gitu ya. Jadi yang rumit disederhanakan gitu ya. Make it simple katanya begitu. Jadi sesuatu yang kompleks dibuat sederhana saja. Jadi jangan mempersulit yang sederhana, yang mudah. Ya mendingan memudahkan yang rumit. Gitu. Oke, yang lain silakan mau tanya. Oke, silakan. Bangun. Jangan sambil tiduran, jadi tidur beneran gitu. Masa kuliahnya tidur? Tuh. Yang itu tuh, yang di pojok tuh bangun. Ayo, Samsa sudah. Siapa lagi nih? Bapak mohon maaf saya izin bertanya. Oke. Nah, siapa ini? Maharani, Pak. Maharani. Ini lagi kemarin kalau nggak Samsa, Maharani lagi gitu. Coba yang lain deh. Ya, yang lain bangun tuh matanya dibuka. Ya. Oke, Maharani silakan. Boleh, Pak? Boleh. Ya baik, terima kasih Pak. Mohon izin Bapak, Ibu, dan teman-teman berkaitan dengan kelayakan finansial tadi. Berapakah parameter ideal yang dapat digunakan untuk menentukan kelayakan finansial?
dan dalam prosesnya mungkin nanti ada penurunan kelayakan. Nah, untuk mengantisipasi penurunan kelayakan tersebut dapat dilakukan dengan apa ya, Pak? Terima kasih. Oke, nah ini kan pertanyaannya sudah ke lebih advance ya. Jadi bukan hanya sekedar misalkan menentukan layak atau tidaknya, tingkat kelayakannya itu kedalamannya seperti apa. Ya, itu barangkali yang harus ditingkatkan di dalam belajarnya, bukan yang sekedar layak ya. Jadi kalau secara finansial begini, kedalaman itu nanti dipengaruhi oleh skala ekonomi ya. Jadi kita bukan hanya sekedar ngomong usaha ini B per C-nya layak karena nilainya 1,2 misalkan ya. Jadi kalau BCR-nya 1,2 artinya setiap 1 rupiah biaya yang dikeluarkan akan menghasilkan benefit 1,2. Ya, atau kalau dalam satuan 100, setiap 100 rupiah yang dikeluarkan ya maka akan diperoleh penerimaan sebesar 120. Sama aja ya. Yang penting mas 1, nah maknanya seperti itu. Jadi bukan hanya mengejar 1,2 ya, bukan hanya mengejar layak di atas 1, bukan, tapi perhatikan secara ekonomi. Jadi kalau misalkan begini BCR-nya 5 gitu misalkannya, BCR-nya 5 tapi usahanya misalkan kecil ya, mendingan BCR-nya hanya 1,2 tapi skala ekonominya besar. Tentu nanti secara absolut rupiah yang diperolehnya besar. Jadi di dalam bisnis bukan hanya sekedar melihat tadi ya BCR-nya 1,25 berapa gitu, tapi perhatikan secara ekonomi, skala ekonominya. Jadi skala ekonomi itu ada usaha kecil-kecilan gitu ya, ada UMKM lah ya, ada usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, ada perusahaan juga ada perusahaan kecil, perusahaan besar gitu. Nah, jadi jangan usaha mikronya ya, tapi kita usahakan ke skala perusahaan. Skala perusahaannya juga kan di situ ada ya, kalau di dalam UMKM itu aset dan omsetnya itu ada di situ. Jadi kalau misalkan aset dan omsetnya misalkan sekian, itu masuk kategori usahanya mikro kah, kecil kah gitu ya, menengah kah kan gitu ya, atau perusahaan. Kan kalau perusahaan itu bisa minimal misalkan 1 miliar ya, minimal 1 miliar untuk aset dan omsetnya misalkan. Di situ ada ketentuannya. Nah, ketika jadi perusahaan pun jangan perusahaan yang kecil, mungkin harus miliar-miliar, harus triliun gitu ya. Kayak sekarang misalkan Erick Thohir nih mau bikin baterai ya, baterai mobil ya, baterai mobil nanti mah kan tidak pakai BBM lagi ya, namanya dicas mobil teh gitu ya. Itu butuh 238 triliun. Itu kan bukan duit sedikit, bukan miliar lagi tapi bermiliar-miliar triliun ya. Nah, artinya apa? Skala usahanya bukan skala yang ecek-ecek, skala kecil tapi skalanya besar. Nah, ini nanti akan ada pengaruhnya antara skala kecil dengan rupiah ya, dengan rupiah yang diperoleh. Dari perusahaan besar walaupun BCR-nya misalkan sahnya sekedar layak ya 1,2 saja, tentu kan rupiahnya yang diperoleh akan sangat besar. Coba 1,2 dikalikan 238 triliun. Ya. Ada juga misalkan BCR-nya 5 deh. 5 dari modal 1 miliar gitu ya. Atau 5
ya, BCR-nya 5, tapi modal 100 juta kan kecil ya. Gitu. Jadi sekali lagi selain parameter finansial yang harus diperhatikan, juga skala ekonominya ya, skala ekonominya. Kira-kira begitu ya Maharani ya, penjelasan umumnya ya. Iya, baik Bapak. Dan yang ini Pak, apabila terjadi penurunan kelayakan itu antisipasinya seperti apa ya Pak? Terima kasih. Oke. Nah, itu kan dari waktu ke waktu kegiatan usaha ini kan dievaluasi ya, kan dianalisis, dievaluasi. Saya kan sudah menyampaikan evaluasi ini puncak tertinggi ya di dalam kognisi. Kalau analisis ini level 4 ya. Kalau level 5-nya sintesis, level 6-nya evaluasi. Jadi evaluasi puncak tertinggi. Nah, kalau kita mengevaluasi kinerja perusahaan, misalkan kelayakannya, kalau kan dari waktu ke waktu bisa dipantau apakah ini kelayakannya atau prospeknya ini semakin bagus atau tidak. Kan kelihatan nanti dari angka-angka semakin meningkat ya, dari parameter-parameter finansial ini misalkan ya gitu. Bisa kelihatan gitu. Nah, ketika misalkan meningkat ya tidak ada masalah, tetapi ketika ada penurunan misalkan ya prospektifnya ini berada di level 1, misalkan level 2, level 3, misalkan gitu ya. Misalkan ini turun dari level 3 turun ke level 2 gitu ya. Nah, ini nanti kaitannya dengan strategi dan upaya. Hanya itu saja ya. Jadi ketika tahu misalkan ada penurunan prospektif ya, prospektus gitu ya, atau tingkat prospeknya atau tingkat kelayakannya gitu ya. Maka kita harus melakukan manajemen perusahaan melalui kegiatan perumusan strateginya harus bagaimana dan upaya-upaya konkret yang harus dilakukan seperti apa. Jadi nanti hanya di level manajerial saja yang harus kita lakukan ya. Kalau sejauh masih layak ya mungkin tidak terlalu masalah ya. Yang jadi masalah kalau sudah tidak layak, artinya harus ada terobosan ekstrim ya, yang extraordinary ya, dari sisi strategi dan upaya yang harus dilakukan. Gitu aja kalau menurut saya ya. Oh iya, baik Bapak. Terima kasih banyak Pak. Oke, Marani, silakan yang lain. Satu orang lagi deh. Ini orang NTB ada nggak nih? Orang NTB nanya dong, supaya saya tahu nih suara NTB. Yolanda. Halo. Rahma kan biasanya. So, Christina, siapa? Abel. Nanya. Masa nanya aja harus dipaksa-paksa. Ayo, nanya. Di kolom chat ada yang nanya, Pak. Pak izin bertanya. Oke. Sirgiawan. Jadi gini Pak, untuk tadi kan di PBP kan itu hitungannya itu per tahun. Nah untuk pembayarannya sendiri Pak, itu tuh di akhir dilangsungkan gitu atau misalkan gimana? Oke. Ini Firgiawan di mana nih posisi? Di Garut Pak. Di Garut? Garut tapi suaranya ini ya. Oke, suaranya nggak jelas ini. Oke, mudah-mudahan tidak salah tangkap. PBP, jadi kan tahunan. Kemudian mungkin pertanyaannya itu bagaimana manajemen mengembalikan modalnya ya.
Nah, ini pertanyaan yang sudah lebih advance, jadi nanti kita akan jawab di setelah UTS ya, di manajemen cash flow-nya ya, cash in cash out. Jadi di cash out itu nanti kan di cash in-nya itu ada penerimaan ya, penerimaan dari hutang ya, ada pinjaman ya, maaf, ada pinjaman. Nah, pinjaman kita masukkan di situ sebagai cash in ya. Nanti di cash out-nya kita akan keluarkan sebagai pengembalian hutang ya. Pengembalian, jadi ada hutang di situ. Nah, ketika berbicara mengenai hutang ya, nanti di breakdown atas dua, pertama pokok ya, kemudian bunga ya. Pokok dan bunga ini adalah total cicilan ya, pokok dan bunga, principal sama interest. Nah, nanti dalam cash flow itu kan ada, saya bilang nanti analisis finansial. Analisis finansial, misalkan di situ ada payback period ya. Di hasil hitungannya itu akan kelihatan, misalkan berapa tahun akan mengembalikan modal ya, katakan misalkan 4 tahun misalkan ya. Maka di dalam cash flow-nya akan kelihatan. Jadi pada tahun keempat misalkan ya, pada bulan apa, kemudian pada minggu keberapa, pada hari keberapa dalam minggu itu ya, bahwa si modal pinjamannya itu sudah lunas. Kan dicicil ya kan, pokoknya berapa. Jadi tiap tahun itu mungkin tiap bulan ya, tiap bulan itu ada angka-angka yang harus dikeluarkan untuk principal dan interest. Terus tiap bulan sampai dengan misalkan 4 tahun. Ya. Nah, jadi mengenai berapa lamanya itu dari hitungan itu nanti akan bisa diplot di dalam cash flow. Ya. Itu kira-kira. Bisa juga misalkan begini, kan sebetulnya itu nanti dari pihak perbankan itu memberikan waktu ya, waktu pinjaman, periode pinjaman itu kan berdasarkan analisis sebetulnya ya. Misalkan begini, dari analisisnya itu kalau modal sekian ya, kalau usaha seperti ini ya, nanti butuh biaya sebesar ini, dari biaya sebesar ini diprediksi nanti benefitnya sekian kan gitu ya. Kemudian dari sekian itu maka akan dapat diketahui nanti pengembalian modalnya sekian kan ya. Itu kan dilihat dari keuntungan tahunan gitu ya, bersih ya, keuntungan tahunan bersih sekian. Jadi nanti pihak perbankan dengan sendirinya akan menawarkan, Pak, kalau pinjaman Bapak sekian itu ya, maka bisa kami berikan ya kan, dengan bunga sekian persen yang terdiri dari pokok dan cicilan sekian, kemudian waktunya ya, waktunya atau durasinya sekian tahun. Jadi pihak orang perbankan sudah bisa menyusun seperti itu. Makanya kalau kita memiliki kemampuan menyusun di proposalnya itu analisis finansial, memudahkan orang bank ya. Gitu. Nah, maka nanti dalam prakteknya, jadi setelah perusahaan menghasilkan, nanti akan dikeluarkan pokok cicilan ya, tiap bulan selama sekian tahun. Gitu. Ya, kerjaan kira-kira seperti itu. Nanti kita akan bahas di materi setelah UTS. Oke? Baik Pak, terima kasih jawabannya Pak. Sama-sama. Ini nanyanya rekan-rekan sudah advance ya. Pertanyaannya ini yang sederhananya sudah dikuasai belum? Jadi harusnya dikuasai. Jadi dalam ujiannya kudu A semua ini. Ya gitu. Nanti baru lebih dalam lagi di yang lebih advance. Masih ada nggak? Nggak ada. Sudah ya? Pak, maaf Pak, izin bertanya sebentar. Nurul, Iya, mari. Pak. Silakan. Iya, untuk benefit dan profit kan tadi beda ya Pak. Kalau benefit itu kan penerimaan. Nah, yang jadi pembeda antara benefit dan profit itu
seperti apa, Pak? Ya, begitu, Nah, Pak. baik, makasih ya. Jadi Nurul, beda benefit dengan profit ya, saya jelasin. Dari kata-katanya saja sudah beda. Ya. Pertama benefit. Nah, ya. Kemudian yang kedua profit. Tuh beda dari tulisannya. Yang sama pitnya doang gitu ya. Nah, itu dari kata-kata beda ya. Kalau secara penjelasan benefit itu kan istilahnya benefit itu kan produksi ya, hasil yang kita peroleh ya dikalikan rupiahnya, itu benefit ya. Rumusnya itu benefit itu jumlah produksi yang kita peroleh dikalikan harganya. Kalau profit nanti benefit dikurangi cost ya. Benefit dikurangi cost itu namanya profit. Jadi cara sederhananya cari B-nya, cari C-nya, cari P-nya, ya P profit. Benefit tadi produksi kali harga, ya kan? Kalau cost kan biaya yang dikeluarkan ya. Nah kalau P-nya profitnya, maka B dikurangi C. Nah itu profit ya. Jadi bedanya di situ ya. Jadi kalau bahasa lain begini, kalau benefit itu sesuatu yang diperoleh tapi masih kotor, gross, ya. Sesuatu yang kita peroleh tapi masih kotor atau bruto. Bruto ya bukan buto. Bruto itu kok kotor. Nah, kalau sudah dikeluarkan biayanya jadi bersih. Jadi benefit ya dikurangi cost itu sudah bersih. Nah, penerimaan bersih ini ya bisa saja bisa disebut, sebetulnya konteksnya tidak terlalu pas ya. Nah, benefit dikurangi cost ini yang namanya profit. Gitu, ya. Itu yang namanya profit. Ya. Jadi profit itu bahasa lainnya penerimaan yang sudah bersih. Ya. Jadi penerimaan ini ada beberapa. Ada penerimaan kotor dan penerimaan bersih. Kalau penerimaan kotor itu belum dikurangi biaya-biaya, ya. Kalau penerimaan bersih atau neto namanya, ya itu sudah dikeluarkan semua komponen biaya. Ya, komponen biayanya selain biaya operasional, di dalamnya ada biaya pajak dan biaya bunga, sehingga nanti ada istilahnya penerimaan setelah pajak, penerimaan setelah bunga, penerimaan setelah pajak dan bunga. Nah, kalau penerimaan setelah pajak dan bunga ini sudah bersih, sebersih-bersihnya gitu ya. Netonya itu sudah dikurangi, tidak ada lagi komponen biayanya. Ya, itu nanti lebih detail lagi di dalam manajemen cash flow. Ya Nurul ya, kira-kira itu penjelasan antara benefit dan profit ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, makasih nih pertanyaannya. Yang lain tidak ada ya? Udah ya? Oke, kalau tidak ada lagi kita cukupkan untuk materi hari ini. Kita akan lanjutkan untuk membahas kasus nanti di minggu depan. Ya, terima kasih sudah mau hadir ya. Jangan lupa nih di daftar hadir diisi ya. Di daftar hadir silahkan diisi supaya tidak ini ya, kehadirannya supaya masuk di situ. Ya. Terima kasih Bu Nora, makasih ya atas fasilitasinya. Maka Pak, sami-sami. Ya, terima kasih semua. Saya tutup saja dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya